to my channel, makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, kali ini aku pengen cobain beberapa produk baru di depan kalian semua. Dan sambil aku cobain produk-produk baru ini, aku sambil pengen chit-chat sama kalian. Sebenarnya gak semuanya baru, ada beberapa juga yang sudah pernah aku mention, kayak di Instagram atau di YouTube. Tapi kayaknya gak ada yang pernah aku mention di YouTube deh produk-produk ini. Oke, yang pertama yang pengen aku pakai di depan kalian semua itu adalah Perfect Telu Brow Liner dari Sada. Ini sudah pernah aku mention di Instagram, saking aku sukanya dengan produk ini, jadi aku buru-buru pengen mention dia di Instagram. Jadi produk ini dikirimkan oleh Sada sama aku, mereka minta aku mencoba produk ini, dan ternyata aku suka banget dengan produk ini. Produknya itu unik banget, dia itu kayak produk pensil, tapi di dalam satu produk dia itu ada terdiri dari 3 produk sekaligus. Kalau yang sudah follow Instagram aku pasti tahu bagaimana aku mengaplikasikan produk ini di alis aku dan bagaimana aku sukanya dengan produk ini. Tapi aku pengen berbagi lagi di YouTube. Ini satu produk, ada 3 produk di dalamnya. Yang pertama itu adalah produk alisnya. Terus yang kedua itu adalah produk concealernya, ada di tengah. Concealernya itu kayak krim gitu. Dan terakhir adalah produk brow karanya. Aku dikirimkan 2 warna sekaligus dari Sada. Yang pertama itu yang paling aku sukai adalah warna Senggon. Dan satu lagi yang dikirimkan itu adalah warna Matoa. Aku suka banget dengan produk-produk Sada. Kenapa? Karena mereka itu konsepnya bener-bener Indonesia banget. Nama-nama yang dipilih juga nama-nama Indonesia banget, kayak Sada. Sada itu kan kalau misalnya dalam, aku nggak tahu di bahasa lain kayak gimana, tapi kalau di bahasa Batak itu artinya satu. Terus nama produknya ini sendiri adalah Perfect Telu Brow Liner, which is bahasa Telu itu adalah bahasa Jawa. Perfect itu ya perfect, jadi perfect telu 3 perfect, 3 kombinasi yang perfect, mungkin maksudnya kayak gitu ya. Oke, ini kedua shade yang dikirimkan sama aku. Yang pertama itu adalah shade Matoa. Shade Matoa ini lebih kayak ke ash gray gitu, atau mungkin kayak ash brown gitu. Tapi kalau yang shade-nya Senggon, aku takut salah baca, jadi maafin aku kalau misalnya aku salah baca ya. Yang shade Senggon ini lebih kayak ke dark brown gitu. Untuk produk alis Sada ini sendiri, sebenarnya aku punya tipsnya atau punya triknya dalam menggunakan produk ini. Biasanya aku akan menggunakan sebelum aku pakai complexion. Kenapa? Karena menurut aku concealer yang datang dari si Sada ini warnanya agak sedikit keputihan. Nih, warnanya kayak gini. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian pakai sebelum complexion. So, kalian bisa netralin warnanya ini sambil kalian meratakan complexion kalian, atau sambil kalian meratakan cushion atau meratakan foundation di wajah kalian. Tapi kalau misalnya kalian tidak terbiasa menggunakan produk eyebrow dulu baru complexion, kalian lebih suka pakai produk complexion dulu baru pakai produk eyebrow, saran aku adalah concealernya ini lebih bagus ditekankan pemakaiannya untuk di bagian bawah alis aja. Karena menurut aku kalau warna concealer lebih cerah itu untuk meratakan garis-garis alis atau mempertegas garis alis, yang warnanya lebih cerah itu lebih bagus untuk meratakan garis alis yang bagian bawah atau untuk merapikan garis alis bagian bawah. Tapi untuk garis alis bagian atas, alangkah bagusnya kalau warnanya itu senada dengan warna complexion yang lain. Nah, habis itu aku langsung pakein aja si Perfect Telu Brow Liner dari Sada ini. Aku gambarnya ikutin garis alis yang asli. Setelah gambar alisnya udah jadi, ini kan garisnya itu masih belum rapi. Itulah fungsinya ada concealer. Selain merapikan, ini juga bisa mempertegas garis alis kita. Oke, udah selesai gitu, baru kita pakai yang bagian brow karanya. Di sini juga aku ada trik khususnya. Ini kan brow karanya itu konsistensinya cair ya. Jadi kalian tuh harus keluarkan dulu produknya dari sikatnya ini. By the way, aku suka banget sikatnya ini. Sikatnya itu kecil banget nih. Terus kalian sikatnya itu dari bagian belakang dulu, jangan bagian depan dulu. Dia agak lama ngesetnya, tapi kalau dia setelah ngeset, ini akan awet banget 1 harian. Nah, setelah kalian sikat bagian belakang, jadi sisa-sisa produk di sikatnya ini kan tinggal sedikit tuh. Baru kalian sikat bagian depannya supaya dia hasilnya nggak terlampau becek. Oke, produk selanjutnya itu dari RH. Namanya adalah RH Luminous Per BB Cushion with SPF 40 PA++. Kalau misalnya aku baca di kemasannya, di dalam produk ini ada pearl ekstraknya, ada white lily ekstraknya, dan ada hyaluronic acid. Jadi klaimnya itu adalah membantu membuat kulit tampak lebih bercahaya serta menghidrasi kulit agar menjadi kulit tetap lembab dan elastis. Aku ada di shade natural, dan kalau tidak salah dia itu ada 3 shade. Isinya 15 gram dan bentukan cushionnya sama kayak cushion-cushion lokal pada umumnya.
Tapi aku suka nih gambar lotusnya di atas ini, bagus gitu loh. Ini lotus apa teratai sih? Teratai kayaknya ya. Ini aku nggak pakai primer apapun, langsung aja aku akan aplikasikan di setengah wajah aku dulu. Wanginya seger, enak. Dia coveragenya medium to full. Terus kalau aku lihat dia juga nggak mengemphasize pori-pori besar. Dia finishnya agak matte, tapi nggak tahu deh dia bakal matte dry atau enggak. Nggak deh, ini nggak matte yang dry gitu. Ini masih agak satin tapi nggak becek banget juga. Not bad. Terus dia itu konsistensinya lama-lama kayak ke powdery gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau set pakai powder sih masih oke-oke aja. Tapi karena nanti aku mau coba powder baru aku juga, ini dari Marks, jadi pastinya aku akan set dengan powder. Oke guys, jangan kaget, ini aku lagi pakai lipstick. Oh no, namanya Lira Lip Matte Sticks dari Sada juga. Ini yang set Lenggo. Ini barusan aku tadi aplikasikan sebagai blush cream. Sekarang aku lagi aplikasikan sebagai kayak liquid atau eyeshadow gitu. Kalau misalnya kalian follow akun Instagram aku, kalian pasti tahu aku tuh beberapa kali ada kayak bikin permainan pick a card gitu. Jadi aku tuh kan bisa baca kartu tarot ya. Jadi aku kadang-kadang bikin pick a card gitu di Instagram. Beberapa dari kalian kayak ketagihan dan minta aku bikin di YouTube juga. Tapi jujur aja aku belum bisa bikin yang kayak gitu. Sebenarnya ada pengen sih bikin kayak channel khusus soal pembacaan kartu tarot kayak gitu. Cuman aku merasa kayaknya belum deh, nanti-nanti aja. Karena emang aku susah mengatur waktunya. Ini aja kan aku nge-YouTube sambil kerja juga. Jadi kalau misalnya ditambah satu channel lagi, aku takut nanti aku nggak bisa bertanggung jawab. Udah gitu baca kartu tarot itu bukan kayak asal baca doang. Kita juga harus punya energi yang bagus. Kita moodnya juga harus oke. Kalau misalnya mood kita lagi nggak oke, itu apa yang pengen disampaikan di kartu itu jadi nggak kebaca. Memang ada tekniknya sih baca kartu tarot, cuman harus pakai intuisi juga. Jadi intuisinya juga harus main. Sebenarnya menurut aku itu tuh bukan sesuatu yang magic, itu hanya sebuah permainan aja. Dan aku sendiri bisa baca kartu tarot itu sebenarnya dari waktu SMA. Jadi dulu aku tuh dapat kartu tarot kecil-kecil gitu dan aku belajar cara bacanya kayak gimana. Dan ternyata ada beberapa temen aku waktu SMA suka aku ngebaca kayak gitu buat dia dan dia merasa kayak itu tuh resonate buat dia. Cuman habis itu aku dilarang baca kartu tarot sama waktu itu sama bokap kalau nggak salah, karena bokap pikir itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan magic. Dan itu tahun 2018 akhir kalau nggak salah, aku kan ada ketemu salah satu pembaca kartu tarot. Terus dia ngasih aku kartu tarot setelah beberapa kali ketemu. Ini kartu tarot yang aku punya dari dia, namanya Wheel of the Year Tarot. Ini ada 78 kartu. Dan dia bilang kalau aku tuh punya intuisi yang tajam untuk mengartikan apa arti dari kartu-kartu ini. So ya udah, habis dari situ aku belajar lagi karena sebelumnya aku sudah pernah belajar kan waktu SMA. Dan aku hanya menggunakannya itu untuk hal-hal tertentu aja. Dan aku nggak pernah kayak ngasih tahu bahwa ini yang akan terjadi depannya, enggak. Karena kadang-kadang apa yang aku lihat juga belum tentu itu yang akan terjadi. Karena yang tahu tuh tetap cuman Tuhan. Kita itu hanya kayak, ya ada emang beberapa orang yang punya sixth sense. Aku nggak bilang aku punya sixth sense. Tapi entah kenapa aku tuh kayak bisa ngerasain gitu loh. Kayak, oh ini ada kayak gini, ini ada kayak gini. Cuman nggak aku pertajam lagi aja. Makanya kalau misalnya aku duduk dekat orang, aku tuh bisa ngerasain energi orang itu, energinya bagus atau enggak, kayak gitu. Sebenarnya nggak ada orang jahat di muka bumi ini. Yang ada adalah kemauan dia untuk menjadi orang jahat. Oke, selanjutnya aku mau ngeset dengan powder, tapi tipis-tipis aja. Karena menurut aku complexionnya kalau tanpa di set dengan powder juga udah oke. Cuman karena kebiasaannya aku pakai powder, jadi aku tetap akan set dengan powder. Dan powder yang pengen aku pakai kali ini datang dari Marks. Namanya adalah Marks Breathable Smoothing Powder yang shade Natural Beige. Ini adalah bedak loose powder Mark yang terbaru. Ini tuh kemasannya lucu banget, kemasannya kaleng. Isinya ada 15 gram dan harganya sekitar 20.000 something. Oke, ini pertama kali aku ngelihat produk ini, maksudnya first impression aku. Dia ternyata dapat puffnya dan puffnya cukup empuk.
Terus produk di dalamnya kayak gini, jadi ada sealnya gitu. Aku akan buka sealnya dulu. Dia ada berapa warna ya? Aku lupa, kalau nggak salah 4 atau 5 warna gitu. Dan aku ambil yang natural beige. Nah ini yang warna natural beige-nya. Ini tadinya aku pengen set pakai brush aja, tipis-tipis. Tapi aku pengen cobain puff dia. Aku cobain deh puffnya ya. Aku akan taruh di under eye dulu. Natural beige-nya agak kegelapan untuk under eye. Ini aku lagi rasain teksturnya. Dia halus banget. Tapi wanginya itu cukup mencolok ya. Kayak wangi apa ya? Kayak wangi minyak angin. Powder Marks yang baru ini ternyata ada kasih coverage sedikit. Terus aku merasa dia itu kayak ada shining-shiningnya. Jadi aku nggak tahu di dalamnya itu kayak ada shimmernya atau enggak sih. Mungkin ada tapi halus banget gitu ya. Karena aku lihat di pipi aku tuh kayak ada shiningnya gitu loh. Ini warnanya sebenarnya pas untuk kulit aku, tapi under eye aku merasa kayak agak kurang terang gitu. Jadi aku mau tambahin Two-Way Cake dari Revlin supaya under eye aku agak lebih terang lagi. Oke, ini aku lagi pakai blush on untuk nambahin eyeshadow di bagian bawah mata supaya dia lebih manis lagi atau lebih buricak burinyoy lagi. Masih soal pembacaan tarot card. Kalau tarot card itu ngebaca pakai energi, jadi karena itulah aku belum sanggup terima untuk baca orang personal by personal. Aku tuh terbatas banget. Paling 1 bulan aku bisa baca untuk 2-3 orang kayak gitu. Dan aku emang ngebacanya juga bukan untuk lebih kayak ke money gitu ya. Bukan, kayak orang itu butuh banget nih, butuh menemukan jawaban. Padahal sih jawaban itu ada di dirinya sendiri. Jadi aku tuh ngebukain kartu buat dia hanya untuk men-trigger dia aja, hanya untuk mancing dia aja. Padahal sebenarnya tanpa dibuka kartunya juga dia bisa temuin jawabannya. Kadang manusia itu gitu, sebenarnya mereka udah tahu jawabannya tapi menolak untuk menerima jawaban itu. Jadi masukan dari aku, orang yang mencari jawaban dari kartu tarot itu adalah salah. Dan lagian, apa yang disampaikan tarot itu hari ini, oke, jawabannya kayak gitu. Tapi seminggu lagi bisa jadi jawabannya berubah. Kenapa? Karena yang punya takdir kita itu cuma Tuhan. Tuhan itu bisa merubah perasaan orang, bisa merubah situasi orang kapanpun dia mau. Terus tambahan lagi ya, baca kartu tarot itu sama kayak kalau misalnya kalian, apa ya contohnya ya? Kalian main saham deh. Nah, kalian tuh kan kalau misalnya mau naruh saham gitu ya, atau mau naruh dananya, itu kan kalian pakai intuisi kan. Selain pakai pengalaman juga pakai intuisi, pakai feeling kan. Nah sama, kayak baca kartu tarot itu juga gitu. Sama juga kayak kalau misalnya kalian mau mulai bisnis gitu loh. Selain pakai pengalaman atau pakai ilmu pengetahuan, kalian juga pakai feelingnya kalian. Tapi sebenarnya intuisi dan feeling itu serupa tapi tak sama. Tapi aku punya pengalaman ya sejauh ini dalam membaca tarot. Jadi aku pernah ngebaca teman aku gitu kan. Dia tuh ada masalah, dia selalu memikirkan satu laki-laki dan dia nggak bisa berhenti mikirin laki-laki itu. Dan ternyata waktu aku minta dia pick a card gitu kan, jadi aku tebar kartunya dan aku suruh dia pilih. Dan berdasarkan kartu yang dia pilih saat itu, yang terbaca di aku, dia itu lagi di jampi-jampi, atau bukan di jampi-jampi sih, kayak di pelet kayak gitu. Kayak ada black magic yang nganggu dia sampai dia itu terus-terusan memikirkan si laki-laki ini. Terus dia tanya sama aku, gimana caranya untuk aku menghindar dari black magic ini? Ya aku bilang sama dia, kembali lagi ke Tuhan. Aku gak akan nyuruh kamu untuk belikan aku ayam kampung 3, potong ayam kampungnya, kasih darahnya ke gunung A, gunung B. Enggak. Kembali lagi aja ke Tuhan, serahkan semuanya ke Tuhan. Cuman dia kayak merasa kurang puas gitu, jadi dia ngedatangin paranormal yang mungkin dianggapnya lebih sakti dari aku. Dan ternyata benar, paranormalnya juga bilang kalau dia itu kena pelet. Tapi kelanjutannya kayak gimana dia sih aku nggak ada follow up. Cuman aku dengar dari kata temennya juga yang kebetulan teman aku, dan mungkin ada yang nonton video ini juga pasti tahu kisahnya. Jadi dia itu kayak ngikutin kata-kata si paranormal yang kayak beli inilah, beli itulah, ambil kembang inilah, dan sebagainya yang aku juga nggak ingat apa aja yang disuruh. Menurut aku itu sayang. Sebenarnya black magic itu bisa kok dihilangkan hanya dengan agama. Bukan hanya, tapi dengan agama. Itu bukan hanya, karena kekuatan agama atau kekuatan kita beribadah itu, kekuatan doa kita itu jauh lebih besar. Asal kitanya itu yakin dan percaya, dan kitanya juga memperbanyak perbuatan-perbuatan baik.
Nah oke, sebelum aku masuk ke bagian produk lip, aku mau set dulu seluruh makeup aku yang ada di wajah ini dengan setting spray dari Sada. Namanya itu lucu banget, lekat. Jadi kayak namanya, ini maksudnya adalah melekatin makeup kita yang ada di wajah ini supaya lebih tahan lama. Dan di dalamnya itu ada turmeric extractnya dengan isi 70 ml. Aromanya nggak menohok dan mistnya itu cukup enak. Jadi mistnya itu nggak nabok gitu. Aku mau pakai agak banyak. Selanjutnya aku mau coba lip cream Emina yang terbaru, yang versi jajanan Indonesia itu. Ini aku akan coba satu-satu di bibir, jadi kalian lihat aja langsung swatch dari keempat lip cream Emina yang terbaru, yang edisi jajanan Indonesia. Sudah semua aku cobain, sekarang saatnya aku kasih kesimpulan terhadap produk yang aku cobain pada kesempatan kali ini. Oh ya, kita mulai dari perfect teluknya si brow liner Sada. Menurut aku produk ini worth untuk dibeli, worth untuk dicoba. Karena selain memudahkan kita untuk menggambar alis, produk ini juga kayak semua yang kita butuhkan sudah ada dalam satu produk kayak gitu. Konsistensinya aku juga suka, nggak terlampau pomade, jadi dia agak sedikit pomade tapi nggak pomade banget. Terus untuk cushion RH-nya juga menurut aku oke sih untuk dicoba. Kenapa? Karena dia tidak mengemphasize pori-pori aku, dia juga enak di blendnya, coveragenya juga medium to high. Puffnya agak kurang enak menurut aku, agak apa ya, itu agak sedikit kaku gitu, agak kurang empuk. Untuk bedak terbaru Marks ini juga aku cukup suka, dia partikelnya cukup halus dan dia juga ada kasih coverage. Walaupun coverage yang diberikan tidak terlampau banyak, untuk warna natural base-nya aku rasa agak sedikit gelap gitu dan dia lama-kelamaan kayak agak teroksidize. By the way, aku ada beli semua produk Marks, bedak-bedak Marks. Aku lagi nge-review seluruh bedaknya Marks. Nanti aku akan bikin kesimpulannya dalam satu video, bedak Marks mana aja yang menurut aku worth untuk dibeli atau worth untuk dicoba. Menurut aku ini masih susu, aku butuh beberapa kali waktu untuk pakai lagi untuk menentukan bahwa aku menyukai produk ini atau enggak. Dan untuk si lekat dari Sada ini, aku sebenarnya belum pernah cobain dia untuk digunakan satu harian. Tadinya aku pengen wear test makeup aku yang aku pakai sekarang, cuman ini udah kemalaman dan aku juga tiba-tiba nggak jadi keluar. Jadi mungkin aku akan tulis di layar aja, mungkin besok atau lusa aku akan coba pakai untuk makeup kantor kayak gitu. Nanti aku akan tuliskan di layar bagaimana si Sada ini, apakah dia bisa bikin makeup kita itu lebih awet atau enggak. Terus untuk lip creamnya dari Emina yang shade terbaru, Masya Allah, ini bagus banget ya. Tadi aku baru satu kali oles aja pigmentasinya langsung keluar dan dia itu nyaman banget loh dipakainya. Ini aku lagi pakai yang pisang coklat, ini yang favorit aku. Dia itu ya ampun, dia bisa menutupi pinggiran bibir yang hitam hanya dalam satu kali swatch aja. Gila, ini enak banget. Dan ini enak banget pakainya. Kalau transfer, look, tidak ada transfernya juga. Wow. Ini sih worth untuk dibeli sih, Emina Creamy Lip Matte yang shade jajanan Indonesia atau apalah itu edisinya. Ini enak banget, ini kudu dibeli, kudu dicoba, ini bagus. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian suka aku bikin get ready with me sambil chit chat bareng kayak gini, kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga kalian untuk cek monthly favorit aku setiap bulannya. Kalau misalnya aku menyukai produk itu, aku pasti akan mention di monthly favorit aku. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram aku di @felicia_lazysister, karena kadang aku juga update di situ dan lebih cepat update di Instagram sih daripada update di YouTube. And ya, detail produk seperti biasa aku akan taruh di description box, dan tolong di notice cocok di aku belum tentu cocok di kalian karena kita punya makeup taste yang berbeda dan juga punya kondisi kulit yang berbeda. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, stay healthy, and God bless you all. Bye bye.